Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, as-saimun was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah memasuki fase yang kedua dari 3 fase yang ada di bulan Ramadan. Fase yang pertama adalah awwaluha rahmah. 10 yang pertama adalah di mana Allah turunkan rahmatnya. Adapun fase yang kedua adalah 10 yang kedua yang kita sedang berada di sini. Wa awsatuha maghfirah, di mana Allah turunkan ampunannya. Dan fase yang ketiga nanti adalah 10 yang terakhir, wa akhiruha itqum minan nar, di mana Allah melepaskan hamba-hambanya daripada siksaan api neraka. Kalau boleh kita ibaratkan, Ramadan ini bagaikan permainan bola. Ada namanya babak penyisihan, yaitu 10 yang pertama. Itu di mana sudah mulai ada berguguran 1, 2, 3 klubnya. Dan fase yang kedua adalah babak semifinal. Dan yang terakhir itu adalah babak final. Para hamba Allah yang bisa melewati fase ini, fase pertama, fase kedua, dan fase yang ketiga yaitu babak final, orang-orang inilah yang kelak berhak mendapatkan piala dan berhak mendapatkan predikat, yaitu predikat al-muttaqin, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku ini tahu, kata Rasulullah, tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan seluruh bulan dalam 1 tahun ini menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah wa ta'ata maqbulah wa da'awati mustajabah wal jannata mustaqatul lahum. Karena ketaatan yang diterima Allah, doa-doa yang diijabah, kebaikan-kebaikan yang terkumpul pada bulan ini, serta surga rindu kepada mereka. Ayuhal ahibba, as-saimun was-saimat yang dimuliakan Allah. Namun, walaupun begini keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, masih ada beberapa golongan yang tidak mendapatkan rahmat Allah, yang tidak mendapatkan maghfirah Allah di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika akan naik ke mimbarnya, tiba-tiba terdengar oleh sahabat, pada tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, pada tangga kedua Rasulullah mengucapkan amin, pada tangga yang ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin. Sahabat merasa heran. Setelah selesai Rasulullah menyampaikan khutbahnya, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi tadi?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, sesungguhnya ketika aku tadi naik mimbar, tiba-tiba datang malaikat Jibril
seraya berdoa dan memerintahkan aku untuk mengaminkannya. Apa doanya? Yang pertama, doa yang diucapkan Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah adalah Raghima anfu abdin, celakalah seorang hamba, man adraka abawaih au ahadahuma falam yudkhilal jannah. Celakalah seorang manusia yang mendapati kedua ibu bapaknya atau salah satu daripada keduanya di masa hidupnya, di masa tuanya, namun keberadaan orang tuanya ini tidak menyebabkan si hamba ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasulullah. Kalau doa yang diucapkan oleh Jibril dan yang mengaminkan Rasulullah, alamat doa ini adalah doa yang sangat mustajab. Yang kedua, di tangga yang kedua, malaikat Jibril mengucapkan doa, celakalah seorang hamba, man adraka Ramadan, seseorang yang menemui bulan Ramadan, masuk dia ke dalam bulan Ramadan dan keluar dia daripada bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni dosanya. Amin, kata Rasulullah. Dan doa yang ketiga, Raghima anfu abdin, celakalah seorang hamba, man dzukirta indah, ketika namaku disebut dan ia mendengar itu, falam yusalli alaik, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Itulah 3 doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat azimnya, begitu sangat agungnya berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Berbakti kepada kedua ibu bapa adalah tiket VVIP untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua kita atau salah satunya sebagai tiket VVIP masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Ada sebuah kisah yang patut kita renungkan, bahwa pada masa Bani Israel ada salah satu hamba Allah, katakanlah seorang laki-laki yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sampai-sampai dikatakan al-malaikah yata'ajjabun, malaikat sendiri sampai ta'ajub kepada si lelaki ini. Namun apa kata Allah kepada malaikat? Huwa finnar, laki-laki ini nanti akan masuk neraka. Apa penyebabnya? Ternyata setiap dia merawat ibunya, memandikan ibunya, menyuapkan makan ibunya, dalam hatinya berkata, kapan ibu ini mati? Kapan ibu ini meninggal? Ternyata yang nampak zahir, bahkan malaikat pun bisa tertipu, ternyata tidak sesuai dengan yang ada di dalam batinnya. Kemudian ada kisah lagi yang bisa kita ambil sebagai iktibar bagi kita semua, bahwa suatu saat, ini cerita pada masa Bani Israel juga, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah nanti yang akan menjadi sahabatku atau temanku ketika di dalam surga nanti? Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya yang menjadi temanmu nanti adalah si Fulan yang tinggal di kampung Fulan. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa penasaran, berusaha untuk menemui laki-laki itu. Setelah bertanya ke sana dan ke sini, akhirnya singkat cerita berjumpa jugalah Nabi Musa dengan laki-laki itu. Maka diperhatikan oleh Nabi Musa, hamba Allah tadi. Dilihatnya sepertinya laki-laki ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dalam ibadahnya. Bahkan yang menyebabkan heran Nabi Musa, si lelaki tadi mempunyai 2 ekor babi yang betul-betul dia rawat. Dia mandikan, dia handuki, bahkan dikasih makan. Betul-betul perhatiannya sangat luar biasa kepada babi ini. Maka penasaran ini, akhirnya Nabi Musa bertanya kepada laki-laki ini, ya rajul, wahai laki-laki, wahai hamba Allah, saya ini Musa alaihissalam. Saya pernah bertanya kepada Allah, siapakah nanti yang akan menjadi temanku di dalam surga nanti? Maka Allah menunjukkan bahwa di antara yang menjadi temanku adalah Anda.
Tapi yang saya heran, ibadah yang Anda lakukan sepertinya tidak ada yang istimewa sekali. Maka laki-laki tadi menjawab, ya Nabi Allah, ketahuilah bahwa babi yang saya rawat ini sebenarnya adalah ibu bapakku. Mereka dikutuk oleh Allah karena melakukan suatu kesalahan atau sebuah kefasikan sehingga ia dikutuk menjadi babi. Kewajiban aku sebagai seorang anak, walaupun bagaimanapun kedua orang tuaku, selagi mereka masih hidup dan ketika mereka meninggal nanti, saya wajib berbakti kepada keduanya. Begitulah ya ayuhas shaimun was shaimat, begitu mulianya, begitu tingginya, sehingga dikatakan orang yang berbakti kepada orang tua tidak akan pernah hidupnya celaka, baik di dunia apalagi di akhirat. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, dari seluruh dosa yang ada dilakukan oleh Bani Adam, itu dosanya itu ditunda pembalasannya nanti di akhirat, kecuali dosa durhaka kepada ibu bapa. Selain nanti diazab di akhirat, maka balasannya juga ditunaikan ketika di dunia. Kemudian golongan yang kedua yang tidak mendapatkan rahmat Allah, baik di dalam bulan Ramadan apalagi di luar bulan Ramadan, adalah qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahmi. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Man wasala rahimah, barang siapa yang menghubungkan tali silaturahmi, wasalahullah, maka akan Allah hubungkan ia dengan rahmatnya. Wa man qata'a rahimah, barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka akan Allah putuskan ia daripada rahmatnya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan Allah, wa yunsa'alahu fi atharih, dan Allah berkahi umurnya, apakah dengan Allah panjangkan atau umurnya pendek namun kemanfaatan ilmunya sangat luar biasa, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahmi. Bahkan saking agungnya silaturahmi ini, sampai-sampai Allah menamakan salah satu daripada Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, itu mustaqnya daripada Rahim atau daripada Rahmah. Bahkan juga tempat manusia berkembang biak, tempat manusia berketurunan, tempat manusia beranak cucu yang ada pada seorang wanita, itu dinamakan dengan rahim. Maka haram hukumnya memutuskan tali silaturahim yang telah dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang tidak mendapatkan rahmat Allah, yang tidak mendapatkan nazrah Allah baik di dalam bulan Ramadan apalagi di luar bulan Ramadan, adalah mudminul khamar, orang yang suka minum minuman keras. Apakah itu whisky, apakah itu bir, ataupun oplosan, ataupun itu narkotika, pokoknya segala hal yang menyebabkan akal sehat seseorang hilang, yang menyebabkan seorang manusia menjadi mabuk, itu haram hukumnya, dan orang yang hobi seperti itu tidak akan mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun toh nanti dia bertaubat atau dia nanti tetap masuk ke dalam surga setelah dimasukkan ke neraka, setelah dicuci dosanya, dan pada akhirnya karena dia masih bertauhid dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di surga dia akan diharamkan merasakan kenikmatan khamar yang ada di dalam surga. Karena di dalam surga itu ada khamar, ada susu, ada madu, ada minuman yang sangat enak. Wa anharun min khamrin lazzatil syaribin, begitu Al-Quran mengatakan. Ada sungai-sungai daripada khamar yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Tegukan yang kedua lebih baik daripada tegukan yang pertama. Tegukan yang ketiga lebih baik daripada tegukan yang kedua. Dan tegukan yang keempat lebih baik daripada tegukan yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Terakhir,
golongan yang tidak mendapatkan rahmat Allah, yang tidak mendapatkan nazrah daripada Allah di bulan Ramadan adalah al-mutasyahinani, dua muslim yang saling bermusuhan, dua muslim yang saling membenci, dua muslim yang saling gontok-gontokan dan tidak mau berbaikan. Ini sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan nanti ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, mereka akan ditanya oleh malaikat yang masyhur itu, man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada satu pertanyaan lagi yang ditanyakan oleh malaikat kepada manusia, man ikhwanuk, siapakah saudaramu. Ada salah satu orang yang dikubur itu cepat dia menjawab, al-muslimuna ikhwani, orang muslim itu adalah saudaraku. Tiba-tiba malaikat yang menanya tadi mengangkat mitrakah. Mitrakah itu adalah palu. Palu yang sangat besar. Seandainya seluruh manusia yang ada di bumi ini dan para jin berkumpul untuk mengangkat palu itu, niscaya tidak akan mampu mereka mengangkatnya. Diangkat oleh malaikat dan dipukulkan kepada kepala si fulan tadi sambil berkata, kazabta ya adu Allah, berdusta engkau wahai musuh Allah. Engkau mengatakan orang muslim itu adalah saudaramu, lantas kenapa kamu membenci si fulan? Lantas kenapa kamu memusuhi si fulan? Lantas kenapa kamu mendengki si fulan padahal dia adalah seorang muslim? La yahillu li muslim ayahjura akhah fauqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi atau mencueki saudaranya lebih daripada 3 hari. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah menjauhkan kita daripada 4 golongan tadi, yaitu uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Orang yang kedua, orang yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga, orang yang hobinya meminum minuman keras. Dan yang keempat adalah dua orang muslim yang saling bermusuhan. Semoga kajian singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan terutama kepada diri Al-Fakir sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.